Oke, untuk bikin sebaran, kita klik di bagian Spatial Analysis Tools, bagian Interpolation, Topo to Raster, klik di sini. Input data, kita kerjain SST dulu, fieldnya diganti sama kontur. Nah, datanya kita perlu nilai smallest sama largest. Smallest sama largest itu nilainya saya tapi ini masing-masing data ya. Kalau saya di 27,8 sama di 33,2, 33,2. Kalau udah selesai, di make sure udah terisi nilainya di SST, smallest largest, tinggal di klik OK. Ini tanda biru di sini artinya dia lagi on processing untuk pengerjaan data. Oke, selesai. Ini adalah data interpolasi dari SST tadi nilainya 27 sampai 33. Sekarang kita lakuin hal yang sama juga untuk data klorofil. Klik lagi topo to raster. Input data CHL-nya. Jangan lupa ganti ID kontur. Ini saya cek dulu Kang, nilainya nggak tahu. Sama juga masukin nilai lagi sama smallest. Kita di sini largest smallestnya di 0,04. Ini double klik aja ya 3,32. 3, dia langsung otomatis nunjukin smallest sama largestnya kok. Oke, kita klik di sini habis itu kita klik oke. Kita tunggu hasilnya. Untuk kecepatannya tergantung dari data yang kita gunakan dan laptopnya ya. Oke, ini udah jadi data dari kontur SST dan kita hapus dulu nih. Nah, ini adalah yang klorofil. Kita lihat nilainya, jangan kalau asal jadi aja, teman-teman. Oke, kita lihat nilainya dari 0,03 sampai dengan 2,4. Nilainya nggak akan terlalu sama sama nilai dari apa namanya tabel yang ada di sini. Tapi karena apa? Karena ini merupakan data interpolasi di mana data-data kosong itu terisi. Ini udah jadi, teman-teman tinggal bikin sebaran aja, bikin sebaran di mana di bagian layout view di sini supaya rapi. Kalau saya bikinnya di page print setup, saya lebih suka bagian landscape. Nah, di sini tinggal teman-teman rapiin aja. Rapiin di sini, bikin seperti ini. Habis itu di zoom supaya dia sesuai, kita bikin dia sangat zoom. Hop. Nah, ini sekali pakai tangan tarik ke atas. Dan zoom lagi, zoom lagi supaya memenuhi semua. Oke, udah jadi. Setelah itu tinggal teman-teman tinggal di grade aja. Klik kanan, properties buat ngasih koordinatnya, informasi. Karena kan kalau peta itu kita membutuhkan informasi di new, next, uh, 1 degree, coba dulu major division di nonaktif. Oke, apply. Nah, ini udah jadi segini, tapi ini kan kurang jelas ya. Tinggal kita di properties, kita rubah hurufnya itu di labels. Ini kan masih banyak horizontal semua untuk left and right, kita bikinnya right aja untuk huruf, bikin 12 supaya jelas. Lainnya boleh pakai grid atau enggak, tapi saya biasanya nggak pakai, tinggal kita apply, oke, apply. Nah, bentuknya akan seperti ini, lebih jelas. Setelah itu ini warnanya kita kita lihat ini 0 komanya ada banyak banget, tinggal kita edit di sini, properties di bagian sini. Setelah itu di simbologi kita bikin aja dia 8 kelas. Untuk kelasnya itu, ini kan banyak belakang komanya. Kemudian bisa pilih berapa significant digits atau decimal place. Oh, dua aja cukup. Oke, nah ini kan berubah. Nanti warnanya kalau klorofil bisa disesuaikan warnanya. Misal saya pilih warna ini. Untuk yang kecil atau yang semakin tinggi nilainya akan semakin jelas warnanya. Kita oke. Nah, ini hasilnya. Nah, biar jelas, kita pakai di classify ini, eh, nih pakai metodenya pakai kuartil biar warnanya lebih kelihatan. Apply. Nah, bentuknya akan seperti ini. Jadi warnanya akan lebih jelas. Udah jadi nih. Setelah itu, eh, apa informasi yang harus diberikan? Kita harus kasih informasi selection dulu, insert legendnya dulu, nilai-nilainya tadi kan belum kelihatan. Ini nilainya kita masukin nilai ini klorofil, boleh dimasukin. Kita next dulu. Artinya ini nilai yang akan kita berikan legend. Legend boleh juga ditulis atau nggak usah juga nggak apa-apa.
next, next, finish. Nah, dia akan keluar legendnya berdasarkan nilai yang ada di sini. Kita tunggu dia akan building. Nah, ini banyak banget untuk SST, kita unchecklist dulu supaya nggak masuk. Nah, ini teman-teman bisa pakai seperti ini atau kita bikin di itemnya untuk chlorophyllnya bisa eh, kayak gini. Nah, kok bisa ditambah. Nah, dia jadi dua kayak gini. Saya jelas di chlorophyllnya kita bikin tiga misalnya. Oke, nah ini kan masih ada nih. Teman-teman lihat kan apa namanya di sini tuh. Misalkan dia kita kasih aja properties, dikasih data apa frame-nya putih aja ya supaya jelas. Nah, udah ditaruh di bawah sini. Ini untuk nomor namanya sama values-nya bisa kita hapus nih. Dia itu kan ada di bagian datanya si CHL kan. Nah, di style aja, di properties. Nah, layer name-nya sama show heading-nya dihapus aja. Layout seperti ini. Nah, udah jelas. Ini nilainya jadi lebih rapi. Dan AOI Indonesianya biar lebih jelas ya, kita ganti abu-abu gitu. Oke, ini abu-abu, ini hitam kali ya biar bagus. Baik, oke, atau abu ya, ya ampun. Nah, ini mungkin bisa jadi kayak gini. Oke, kita artinya udah jadi nih sebaran dari klorofil, tapi ada yang kurang. Kita butuh yang namanya kalau peta harus ada scale barnya. Ini properties, diedit. Edit dulu ini yang suka masih lupa division unitnya pakai aja kilometers. Karena kan kalau kita miles suka bingung kan. Oke, oke. Nah, tinggal ditaruh di sudut sini. Nah, habis itu yang perlu apa? Mata anginnya dong. Masa nggak ada? Halo. Oke. Nah, tinggal di sini, klik di bagian sini. Nah, udah jadi deh data sebaran klorofil. Cara save-nya gimana? File, export map. Export map, nanti kita save. Namanya, kita kasih namanya CHL sebaran. Pakai aja 300 dpi biar jelas. Oke, dia ada di sini. Nanti dia akan tersave otomatis. Kita ekspor kan ya. Kita lihat hasilnya di simpen nggak ya di SIPT video. Kita lihat. Nah, ini dia CHL sebaran udah ada di sini. Selanjutnya sama juga kita kerjain juga untuk data klorofil. Caranya gimana? Unchecklist aja. Klik data klorofilnya. Nah, ini kan masih belum rapi kan. Sama kayak tadi kita rapiin. Kita rapiin aja dia. Di sini kita bikin dia 8 untuk SST kayaknya butuh yang berwarna. Ini kali ya. Coba kita apply. Nah, ini warnanya wow gonjreng sekali. Kita format sama kayak tadi. Nggak usah banyak-banyak ke belakang komanya dulu aja. Apply. Nah, langsung berubah kan. Di sini ini contohnya suhu permukaan laut. Ah, merah kali ya. Oke, apply. Nah, ini suhunya. Makanya tadi kalau mau ngedit di sini kita mau bikinnya dia bentuknya horizontal di SST artinya ini style properti show heading ya tadi ada ininya dihapus dulu oke apply. Nah headingnya udah nggak ada lagi. Terus itu maksudnya di topo raster atau data SST-nya tinggal kita bikin tiga kayak tadi. Oke sama. Udah jadi, udah selesai, infonya udah lengkap di sini. Jadi kita bikinnya satu-satu dulu. Wah, nanti tinggal mengikuti aja layoutnya kan. Tinggal di file, setelah itu di export map. Oke, export map. Dia sama kita kasih namanya S S ST sebaran. Oke, save. Kita save, nanti dia unprocessing, udah selesai, udah jadi, kita save, udah tersimpan belum ya SST sebaran? Udah. Nah, udah jadi SST sebaran kita. Nah, bentuknya akan seperti ini. Oke. Oke, thank you. Stop